Serius lo kucing? Anjing juga gue makan. Oh gila. Kucing lo makan juga? Enggak lah, kucing pasti ya. I ate that, gue makan. Halo Mi, apa kabar? Akhirnya hadir juga di kanal YouTube-nya Bos Cendol ya. Kabarnya gimana Mi? Halo, baik bos. Bos cendol nih, gue belum ngerasain cendolnya. Nih, cendolnya tuh ada atau hanya virtual aja? Atau itu hanya penamaan aja? Coba tolong diceritain dulu. Cendol itu hanyalah mimpi karena memang nggak ada gitu kan. Bos Cendol itu malah slogannya gini. Balik lagi ke Bos Cendol, penjual cendol tanpa cendol. Oh oke. Penjual cendol Itu tanpa hampir cendol. mirip. Anda hampir mirip seperti Karni Ilyas. Bukan Karni Ilyas. Siapa? Denny Chandra menawarkan solusi tanpa solusi. Menawarkan solusi tanpa solusi. Oh kayak ini dong. Kayak apa? Kayak pegadaian dong ya. Pegadaian. Ya. Kalau pegadaian kan Mengatasi masalah. ini enggak. Ya. Mengatasi masalah tanpa Oh, kalau ini masalah. mengatasi Ya. masalah tanpa solusi kalau dia. Iya, mengatasi masalah tanpa solusi. Masalah datang. Oke, nggak apa-apa. Gue solusi tetap ada. Oh gitu ya. Hilang. Nah kalau Bos Cendol tuh masalah datang, Bos Cendol hilang. Lo kayak polisi India dong. Telat. Aduh, Mia Kusuma, Raden Gimana? Ajeng Mira Hendrestuti Kusuma, ya, Putri Solo, ya. Terakhir. Sekarang udah Raden Ayu gue. Ayu udah sekarang. Oh, Raden Ayu sekarang ya? Iya. Oh, karena itu gimana sih ceritanya bisa bisa berubah gitu dari Raden Ajeng? Bisa berubah. Jadi kalau yang umumnya kalau Raden Ajeng itu orang-orang yang belum nikah. Ketika sudah menikah dia otomatis menjadi Raden Ayu. Oh gitu. Dan kebetulan karena gue ada darahnya dari Mangkunegaran, itu ada satu surat piagam namanya. Itu adalah piagam kayak pengesahan bahwa gue memang adalah cucu dari Traskian gitu. Nah itu ada nama gue ditulis Raden Ayu. Jadi itu udah firm bahwa gue memang memiliki darah itu dan dan tidak membelinya karena kan ada beberapa orang yang membeli gelar ya. Tiba-tiba umur 40-50 yang tadinya sukunya apa tiba-tiba jadi KRMT gitu ada tuh. Gitu. Ada yang gitu ya? Ada itu dijual, ada yang dijual, ada yang dinobatkan dikasih gitu. Jadi kan status tuh ada yang namanya achieve, ada yang achieve status, ada yang ascribe status. Achieve itu yang diberikan, kalau ascribe itu yang memang dari lahir. Nah gue tuh yang ascribe. Oh gila. Jadi memang benar-benar asli ya, terah keraton asli ya. Tapi muka gue jauh banget kan. lo malah kelihatan kayak orang Manado loh, Biu. Bos Chen, bener gue tuh ya dulu waktu SD, gue kan pindah sekolah tuh. Terus gak ada yang percaya gue orang Jawa, gue kan ada Sundanya juga, gak ada yang percaya. Terus gue disangka orang Manado. Jadi pada saat pelajaran agama, gue males, itu gue cabut, gue bilang aja gue agamanya Nasrani sehingga gue tidak ikut pelajaran agama Islam. Dasar mereka percaya gimana? Iya sih, tapi kalau bisa dilihat dari tampang sih memang ya face-nya face Manado gitu Mil. Nah lo kalau misalnya ya adalah campur-campur dik. Campur aduk gitu ya? Nggak, gue ada campur-campurannya. Tapi gue menyesuaikan kok. Jadi kalau misalnya lo yang interview gue orang Manado, gue bisa berubah. Nanti kalau ada lagi orang mana, nanti gue berubah lagi. Sesuai kebutuhan aja Pak. Mio, gini loh Mio. Kalau misalnya gue itu tiba-tiba harus menjadi bagian dari keraton Surakarta misalnya, kira-kira nama yang pas buat gue apa ya? Gitu ya? Roy Suryo udah ada. mulai dari ngarangnya nih. Roy Suryo kan KRMT. Kalau gue kira-kira apa yang cocok nih, Mio? Kalau lo Raden Mas Ngabei Yunan Helmi Balamba Ngarso di Puro di Kolongmejo di Rogo-Rogo Rama Popo di Gitulo. Oke ya, deal ya. Aduh iya Mio udah lama banget nih kita kan ketemu ya Mio ya. Iya udah sekitar ada 20 tahun. 25 tahun.
Sebelum Masehi ya. Jadi sebelum Iya. Kita terakhir ketemu waktu zaman Firaun masih muda ya. Iya masih. Jadi Firaun tuh dulu lagi kejar paket A. Kacau nih bener. Aduh. Gimana sih? Raden Ajeng Mira Hindrasuti Kusuma. Jadi waktu itu kita ketemu pertama kali di Bandung ya, Beb ya. Gimana sih ceritanya, gue lupa nih. Kita ketemu pertama kali kayak apa ya? Di mana ya? Lo dilupa-lupain karena gue tahu nggak mungkin lupa. Lo bisa ingatan. Enggak. Kita kan memang punya. Jadi gini, gue. Coba. Iya. Kita punya story tersendiri yang ya orang-orang ada banyak yang tahu, tapi exactly cara bertemunya adalah jadi waktu itu throwback tahun 2000 tahun 2000 ya? Enggak dong. 99. Enggak 2000. Itu gue lagi di radio, gue masih jadi penyiar. Iya ya, gue female presenter tuh di Radio 99ers Bandung. Iya, 99ers. Kita ketemunya di 99ers. Terus lo mau bikin film pendek, lo cari cast kan, lo cari talent. Terus gue ikutan lah. Itu ada casting atau enggak gue lupa deh. Pokoknya tiba-tiba gue ikutan aja. Nah, kan lo lupa kan, jadi gini ceritanya. Enggak, gini ceritanya. Jadi awal mulanya lo mau bikin film. Kita mundur ke belakang ya, Jadi sebelum gue bikin film pendek. Kalau mundur pasti ke belakang. Iyalah, nggak mungkin ke depan. Jadi, gue waktu itu sempat magang di 99ers yang kalau nggak salah di BRI Tower ya, kantornya. Iya. Iya kan, BRI Tower. Terus gue ngeliat lu udah kerja di situ. Betul, di Asia ya Afrika. Kan? Nah, iya, gue emang kerja di situ. Ya kan, nah selanjutnya gue bikin film itu ya gue ngajakin lu, tuh cewek tuh yang di 99ers tuh keren, cantik gitu. Nah kan, dari situ awalnya kemudian lu gue ajakin main di film pendek gue kan. Iya, di mana itu gue memerankan sebagai laki-laki yang transseksual. Gue masih ingat aja ceritanya. Dan gue masih punya filmnya loh, Yun. Nah nanti gue masih punya filmnya, nanti kalau misalnya gue nyari dulu ya, kalau misalnya kayaknya ada deh kayaknya di YouTube ada deh, Min. Kayaknya di YouTube ada ya. Nah ntar gue cari terus gue kasih fotonya di sini. Sebenarnya yang keren dari film itu adalah kalau guanya mah biasa aja ya, tapi pemeran dari film itu ada 2 orang cowok. Yang satu Ringo Agus Rahman, yang satu Didit Maulana, desainer kondang. Iya. Dan mereka udah nggak tahu ada di mana sekarang. Iya, kalau gue masih di sini bareng lo. Iya dong, kita kan tetap sama-sama terus loh. Nah teman yang satu itu tuh yang agak susah gue hubungin ya. Jadi beberapa kali gue hubungi juga kayaknya memang ya jadwalnya padat. Yang mana nih? Ya, yang gondrong itu tuh. Oh, yang gondrong sekarang udah nggak gondrong. Terakhir gue masih ada satu acara. Terakhir gue masih ada satu acara TV dan interview dia di rumahnya waktu itu. Udah nikah kan gitu. Ya karena kesibukan mungkin. Iya, dan gue berharap sih besok-besok gue bisa ngundang dia juga di channel gue ya, ngobrol gitu. Kalau di musim karantina begini mungkin bisa ya, waktu banyak bisa, sih. Jadi hampir nggak ada alasan untuk nggak bisa sebenarnya. Oh iya, harus bisa dong. Masa kita udah lama nggak ketemu sekedar interview aja nggak bisa ya? Masa nggak bisa? Masa nggak bisa nyobain cendolnya bos? Iya, nggak ada cendolnya. Aduh, Raden Ayu Mira Hindrasuti Kusuma, 6 Juni 79 ya? 6 Juni 79, 40 tahun ya? 41, 2 bulan lagi. Ya belum lah, masih 40. Apa kan tuan gue gitu? Iya. Oh ya pasti. Kita kejar-kejaran dan gue selalu kalah. Iya lah. Kejar-kejaran gimana, emang tuan bulan gitu. Lo kan gini ya. Jadi kan dari pertama abis lo main film terus udah gitu lo kan aktif di radio juga, dan selanjutnya kan lo akhirnya full untuk terjun di dunia entertain gitu kan. Sempat juga jadi artis di FTV ya, terus juga pernah jadi host di salah satu acara yang Bos Cendol, ingat tuh yang Extreme Kuliner kalau nggak salah ya,
yang kemudian Ya, kemudian orang-orang menganggap ini Mia ini sadis juga ya, semua makanan dimakan. Nah, makanya gue bilang Mia itu lebih cocok. Semua gue makan. Ya makanya gue bilang tadi kan Mia itu lebih cocok sebenarnya jadi orang Manado. Kalau di Manado itu semua bisa dimakan kecuali semua yang berkaki 4 itu bisa dimakan kecuali meja. Meja. Yang berkaki 4 ya, bisa dimakan kecuali meja. Semua yang bisa terbang bisa dimakan kecuali pesawat terbang. Gua mod itu kalau meja bisa direbus, dibumbuin gua makan loh. Nah, sekarang gini deh, sebelum kita masuk ke sana, lo cerita dong, kenapa kemudian lo tiba-tiba pengen terjun full ke dunia entertain ini? Awalnya dari mana, Mil? Sebenarnya nggak pengen, itu terbawa kok. Itu sebenarnya kalau gue boleh jujur, awal muasalnya tuh dari lo. Lah, kok dari gue sih? Gue lagi yang salah. Bener. Kok gue lagi? Semua salah lo. Nah lo. Bukan. Maksud gue gini, ada andil lo gitu. Jadi andil mungkin iya, tapi bukan gara-gara gue semua lah, Mir. Iya, andil. Bukan gara-gara lo, bukan gara-gara Bos Cendol ya. Jadi awal muasalnya itu kan dari radio itu kan. Jadi gue sempat siaran jadi reporter dan lain-lain, terus ketemu lo yang mengenalkan gue ke dunia film, walaupun masih film festival lah ya waktu itu kita bukan film layar lebar gitu. Dari situ gue ketemu sama Didit, which is Didit itu adalah penyiar OS ya kan. Terus Didit ngajak gue ikutan VJ-han, terus VJ-han gue dapet jadi finalis satu-satunya dari Bandung. Terus gue masuk MTV, terus gue jadi host. Terus gue main film pertama kali itu sama Duta tahun 2003. Judulnya? Terus gue main film lagi. Tak biasa waktu itu. Yose Purnomo yang bikin. Terus. Nah dari situ gue main FTV, iklan, lain-lain. Jadi awal muasalnya sampai gue berani untuk keluar itu ya karena gue terlibat di pembuatan film kita, Selamat Malam Dayan ya judulnya. Lo ingat aja ya judulnya? Gak bakal lupa tuh gue selamanya. Gue ingat. Dan sebenarnya itu kan gue jadi transgender tuh. Gak lama, bukan gak lama, udah lama juga sih. Tahun 2011 kali, 2012 itu gue dapet peran lagi jadi transgender lagi. Oh gitu? Di film Sanubari Jakarta, itu produsernya Lola Maria. Filmnya bisa lo search juga di YouTube. Oh deh. Jadi gue 2 kali meranin itu. Gue pikir mungkin apa yang orang lihat kok gue bisa bolak-balik meranin gitu. Jadi lo kalau misalnya ada di Thailand, kayaknya orang bisa nyangka lo memang transgender gitu. Bisa. Jadi gue tuh adalah hasil dari operasi yang sukses. Dari sekian banyak operasi lo satu-satunya yang sukses ya? Iya. Jadi ya sampai suara aja bisa berubah kan. Aduh. Jadi lo sekarang total film yang pernah lo peranin itu berapa banyak nih? Aduh, berapa ya? Banyak juga. Itu. Mungkin ada sekitar 7 apa 8 kali. Yang gue ingat itu kemarin Keramat ya yang paling booming itu ya? Iya. Keramat. Itu horor sih. Iya, itu bagus sih, film bagus sih. Gimana awalnya terus lo bisa main di film situ Mil? Gue waktu itu berteman dengan beberapa teman yang kebetulan ada di rumah produksi Moviesta. Itu punyanya Monty Tiwa. Jadi Monty itu kan produksi banyak film, gue sering main ke sana, tiba-tiba dia nemuin satu ide gila untuk bikin film tanpa skrip dan filmnya genrenya horor. Di situ semua orang memakai nama asli dan kita di karantina dulu kayak sebulan apa 2 bulan untuk dapetin filmnya sampai akhirnya kita dikirim ke Jogja dan syuting kurang lebih 2 minggu di sana. Nah itu salah satunya yang terpilih gue. Jadi gue ditawarin langsung, nggak casting. Cuman ada tes cam aja kayak, Mia lo mau ikutan nggak? Gue juga yang Monty ngapain Monty nelfon gue. Jadi saat itu kayak kenal aja sama Monty sih, nggak temenan banget nggak, tapi kerjasama juga belum gitu. Cuman ditawarin untuk main di situ ya gue langsung oke sih. Gue pikir boleh lah, gue udah beberapa kali main film juga sebelumnya kan. Iya. Jadi ya gue terima lah, dan itu film yang cukup keren karena kita tanpa skrip dan syutingnya benar-benar kita nggak boleh ketemu orang. Kayak masa sekarang nih, kayak karantina gini. Jadi nggak boleh pegang handphone, nggak boleh nonton TV. Jadi nggak boleh keluar dari karakter yang kita punya di film itu. Berapa itu lama film tuh? yang keren sih. Berapa lama tuh syutingnya? Kalau proses kurang lebih semua syutingnya
mingguan ya di Jogja, di kuburan Imogiri, di Parangtritis, macam-macam deh. Pokoknya kita standby di Jogja itu lama banget ya, gue lupa, bukan lama deh. Dan prosesnya tuh semua hampir total kayak 3-4 bulan gitu. Sampai akhirnya tayangnya tuh hampir mau tahun depannya baru tayang. Dan film itu kan kayak true story ya sebenarnya dibikinnya. Jadi gue juga sempat ngalamin kayak keluar dari waktu selesai syuting tuh rasanya kayak masih ada di dalam karakter itu gitu. Oh gitu sama? Saking melekatnya. Serem juga ya. Filmnya udah habis. Terus gue sempat berantem beneran sama cast lain gitu. Oh ya? Jadi hebatnya Monty itu tanpa skrip dia bisa dia mengarang cerita itu malam harinya untuk kemudian besok dia jadiin scene. Oh gila. Jadi waktu gue baik-baik aja sama salah satu cast ini, gue nggak perlu sebutin, kalian pasti kenal lah orangnya. Gue ada selisih paham gitu di behind the scene-nya gitu, lagi latihan kita, terus berantem. Akhirnya Monty mikir, wah seru nih, ya udah. Jadi besoknya tiba-tiba ada scene berantem lah gue sama dia, dan berantemnya real karena gue emang lagi emosi. Iya, karena memang lagi emosi ya. Gila, keren. Jadi memang dia bisa membaca gitu psikologisnya orang gitu. Yes. Dia bisa membaca psikologisnya. Tapi kan emang casternya juga talentnya cuma kayak 5-6 orang, jadi cuma kita digojlok orang-orang itu aja terus bertemu di tempat itu gitu sampai akhirnya ada yang saling suka mungkin, ada yang saling kesal, ada yang emosi kayak gitu. Dia buat sedemikian rupa sampai ceritanya akhirnya endingnya ya begitu. Keren. Gue udah nonton sih filmnya. Nah, menurut lo? Keren, bagus, dan memang agak berbeda gitu, termasuk juga sudut pengambilan gambarnya, angle kameranya itu kan banyak yang kayak main-main kayak gitu kan kameranya, tapi menarik sih. Di masa itu memang belum banyak yang melakukan teknik pengambilan gambar seperti itu, dan sekarang kalau misalnya gue nonton lagi filmnya sekarang, ini ya kayak sekarang gitu, kayak teknik pengambilan yang biasa dilakukan di saat ini gitu kan. Padahal itu cuma bedanya gue waktu itu masih muda. Emang udah tua ya? Udah, gila lo. 41, tapi 41 ubanan lo. Udah ubanan, gak kelihatan kan? Yang penting followers lo gak lihat, yang penting subscriber lo gak lihat, gak apa-apa gue. Nih gue banyak nih ubanan nih, uban semua nih. Enggak, lo udah keren. Kalau nih jadi menteri juga boleh, atau ketua partai. Enggak lah. Bio, jadi kan selain film lo kan di TVC juga ya. Ya kan, malahan sempat jadi Astrada untuk bikin iklan. Nah, kok tiba-tiba dari artis pemeran film terus tiba-tiba loncat malah sampai jadi Astrada. Sebenarnya itu ada satu masa di mana gue kayak lagi kosong gitu, karena gue waktu itu lagi hamil, terus gue ngelahirin, itu sempat nggak syuting nggak syuting sama sekali. Terus gue keluar dari manajemen gue, waktu itu ada satu manajemen artis, gue ikut di situ, gue keluar dari situ. Terus akhirnya beberapa pekerjaan agak sulit untuk gue jadi talent lagi, karena gue masih menyusui dan masih stay banyak di rumah gitu. Terus akhirnya apa yang bisa gue kerjain ya gitu. Ya masih ada sih, syuting masih ada. Tapi kemudian salah seorang teman, Ganang, kan lo kenal juga, Ganang Dera, director. Iya, temen gue juga. Nah, dia punya kanal YouTube lo sekarang ya? Oh ya, serius loh? Makanya. Punya kanal YouTube, coba buka deh. Travel Background. Gue nggak nonton males. lanjut. Tapi he's the one of a great TVC director in Indonesia. Setuju dong lo. Iya, dia punya gambar yang oke. Iya. Gue kalau lihat dia punya taste yang beda. Jadi kalau lu nonton iklan TV, lu tahu deh ini pasti Ganang. Iya. Tapi nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin saingan juga udah banyak. Tapi menurut gue Ganang keren. Nah, Ganang mengajak gue, nih lo bantuin gue deh, lo bisa nggak jadi Astrada? Ya gue pernah terlibat di jadi talent. Pasti kan gue tahu ya dunia perkruan gitu, perfilman, persyutingan kan kurang lebih mirip-mirip. Akhirnya gue nyoba. Pertama gue jadi asisten produser dulu, terus gue sempat jadi Astrada 1-2 kali, nggak banyak sih, tapi ya cukup kasih gue pembelajaran bahwa suasana syuting seperti ini. Tapi truly, honestly gue nggak suka ternyata. Jadi gue nggak begitu suka jadi kru film. Terus jadi nggak serak.
Gue nggak serem. Jadi gini, gue kan punya dua dunia film dan dunia broadcast. Broadcast dalam arti gue nge-MC, nge-host juga. Yeah. Tapi gue juga talent. Gue jadi talent iklan juga, gue jadi talent film juga, ya, TV juga, video klip juga. Saat itu kan video klip banyak ya. Tapi ternyata gue lebih suka dunia EO yang dimana gue sempet nge-MC dan host, ya nge-MC lah gitu. Dunia offline, jadi gue lebih suka itu ternyata. Dan lebih serak. Dan akhirnya ya gue bikin EO sendiri. Iya, sampai sekarang kan memang itu pengalaman aja. Sebenarnya masih ada juga yang bikin kita semua penasaran gitu. Yang lo sempat jadi host Extreme Culiner itu kan. Lo keliling Indonesia tuh kan ceritanya, keliling Indonesia terus seorang cewek cantik dan mau aja gitu makan makanan yang betul-betul ekstrim gitu. Itu pertamanya kayak gimana sih? Bayar. Iya, tapi lo makan kuda. Kalau gue dibayarnya itu. Lo makan kuda, makan apa lagi tuh? Ya kan banyak banget lo makan tuh. Apa aja yang perlu lo makan? Banyak lah, name it. Semua makanan yang pernah yang ada. Jadi gini, kalau gue boleh cerita sedikit ya, itu adalah programnya Global TV saat itu tahun 2007 kalau gue nggak salah. Nah itu sebenarnya adaptasi dari sebuah program di Travel and Living namanya Bizarre Food. Kalau lo pernah lihat itu hostnya cowok gendut, botak, yang dia semua makanan seluruh dunia dia makan. Iya. Nah itu agak diadaptasi dari situ. Tapi kalau global pengennya satu cewek aja deh yang kelihatannya tangguh gitu, nggak menye-menye. Terus mau nyobain itu semua. Oke, gue bilang gue terima. Karena gue saat itu juga belum nikah kan, masih sendirian. Terus memang gue seneng lah ya keliling, lihat sesuatu yang baru. Akhirnya gue keliling Indonesia, nyobain semua makanan yang ada di sana. Dan yang perlu dicatat adalah kita tidak mengada-ngadakan makanan itu. Jadi semua makanan itu adalah hasil budaya setempat. Dan lo benar-benar jadi makan? Hasil kuliner, gue makan. Dan itu semi reality show karena yang gue makan itu tidak di take ulang. Jadi ekspresi pertama gue nyoba itulah yang diambil. Makanya ratingnya sempat bagus. Iya dong, karena kalau lo udah 2 kali 3 kali makan, ekspresi lo kan akan beda. Yang gue suka itu adalah ketika melihat ekspresi gue. Ketika enak gue bilang enak, ketika enggak ya gue muntahin gitu. Dan biasanya rating itu tinggi ketika gue muntah. Ngajar ya. Iya, makanya kan dulu kan sempat itu, waduh si Mia nih gila keren banget ya kan, cewek cantik mau aja disuruh makan yang aneh-aneh kayak gitu. Dan Mia dulu pernah ke Manado nggak ya sebenarnya? Iya, gue ke Minahasa Utara. Udah, tapi gue nggak sempat ketemu lo karena itu karena jauh ya. Iya. Minahasa Utara nggak jauh ya? Nggak sih, sekitar gue makan 15 kilo. Oh gitu, tikus sempat lo makan juga berarti? Makan. Tikus makan ya? Gue berburu kok. Oh gitu, jadi berburu kok. Tikus terus lo bisa lihat di RCTI Plus, itu ada programnya, ada di situ ditayangin lagi. Oh gitu. Lo bisa lihat, itu ada semua di situ. Oh coba ntar lo ambil juga. Di aplikasi RCTI Plus sama di YouTube ada kok, di YouTube banyak. Jadi tikus, terus kucing. Batman? Kucing juga? Serius Batman. Serius lo kucing? Anjing juga gue makan. Oh gila. Kucing lo makan juga? Enggak lah, kucing pasti ya. I ate that, gue makan. Oh gitu? Gila, itu kalian makan kan? Gue makan apa yang kalian makan. Oh gila, gue enggak ya? Sialan deh, Bang. Gue pikir semua orang Manado makan. Enggak dong. Enggak. Jadi di salah satu desa, gue lupa nama desanya, di Minahasa Utara itu, gue datang ke satu keluarga yang dia bisa mengolah itu. Dia bilang kucing itu dimakan untuk hari-hari besar. Jadi kayak hari raya, terus ada mungkin acara nikahan. Itu satu ekor kucing bisa jadi satu baskom yang dimakan satu keluarga besar loh, enak kok. Iya, tapi sekarang sih memang udah jarang ya. Udah enggak ya? Udah habis kali kucingnya? Kayaknya udah habis kucingnya. Nah, tapi gue gak nyangka juga ya, lo bisa dengan apa ya? Lo gak jijik apa ya? Enggak ya? Waktu gue mau makan jijik, gue cuma inget duit. Hilang semua ya? Hilang semua, udah tancap deh. Itu adalah bayaran terbesar gue sama jadi host satu episodenya, itu gede banget. Iya lah, lo makan anjing gitu kan, sedangkan lo muslim gitu kan, lo makan anjing, lo makan itu ya, udahlah yang itu nggak ditayangin. Nggak ditayangin, kucing anjing nggak. Karena program itu sempat dapat surat dari Profauna waktu itu. Nah jadi itu kan
gue kan makan hiu kan di Lombok. Hiu kan binatang suaka yang dilindungi ya. Iya. Itu gue disu mau dipenjarain kayaknya gue waktu itu. Ya udah sih, tapi kan gue bilang gue balik lagi secara gue makan itu berdasarkan budaya setempat. Jadi orang itu makan, gue ikut. Bukan gue tiba-tiba ujuk-ujuk berenang ke laut, gue ngambil hiu, gue potong, gue makan. Kan gue nggak kayak gitu. Iya. Gue mempelajari budaya mereka. Itulah gimana caranya sebenarnya. Betul, apa yang sudah memang terjadi di daerah situ, kemudian lo tinggal mereka ulang, kan? Ya kan sebenarnya Yes. Gitu. Oke, tadi udah banyak ngobrol tentang lo di masa lalu kayak apa. Nah sekarang penasaran nih. Sekarang lo aktivitasnya apa? Ya, kalau tadi gue bilang kan film syuting itu kan selingan ya, lebih core gue itu sebenarnya lebih ke MC dan nge-host gitu. Tapi terakhir-terakhir juga banyak kan MC. Nah, sekali lagi gue tertarik dengan kenapa sih sebuah acara itu, event itu bisa running. Apa saja instrumennya, apa sih toolsnya, apa aja sih supportingnya untuk bisa satu event itu berjalan. Kan gue cuman MC kan cuman orang yang datang, di brief dan pulang gitu kan. Talent gue gitu. Tapi gue dibayar untuk jadi MC menjalankan satu acara sukses selesai. Gue pengen tahu bagaimana sih sebuah acara itu, gimana cara ngedapetin duitnya, gimana cara ngedapetin sponsor, klien dan lain-lain. Karena gue juga lihat beberapa orang punya event organizer dan sukses. Akhirnya gue belajar mulai dapet klien, sehingga gue memutuskan untuk kayaknya gue bisa running sendiri tanpa modal bahkan gitu. Gue awal itu gue kerjasama dengan pemerintahan. Waktu itu gue dapet satu event cukup besar di Dikbud ya. Waktu itu Diknas ya, di Pendidikan Kebudayaan di Kementerian. Gue dapet satu event, gue jadi kreatif director di Apresiasi Film Indonesia tahun 2012. Itu juga yang membuat gue akhirnya diterbangkan ke Makau untuk jadi partisipan di Asia Pacific Film Festival yang ke-55. Jadi gue jadi salah satu perwakilan Indonesia yang dikirim ke sana karena gue ngerjain acara itu sebelumnya. Itu juga satu prestasi sih buat gue. Dari situlah gue berpikir, wah kayaknya gue bisa lebih dari sekedar orang yang dibayar dan pulang gitu loh. Tapi ada menarik nih, ini kan lo kan akhirnya terjun full di event organizer. Lo kan pasti punya pencapaian ya kan? Dan pencapaian apa yang lo rasa bahwa itu yang betul-betul bisa bikin lo bangga gitu? Gue pernah lakuin ini lo dulu, gue pernah handle ini lo dulu, ada nggak? Mungkin yang terakhir sekali gue kerjain ya, itu adalah tahun 2018 gue di-hire oleh salah satu partai yang warnanya kuning, gue nggak usah sebutin. Sebutin aja. Udah ketahuan ya. Sebutin aja. Ya, partai warnanya kuning yang gambarnya pohon beringin, gue nggak usah sebutin ya. Sebutin. Lanjut. Jadi ya gue dikontrak untuk jadi program director karena ada mereka punya program namanya Relawan Bojo. Saat itu adalah untuk mendukung kemenangan Jokowi, Presiden Republik Indonesia untuk periode sekarang. Dan ya gue merasa itu salah satu pencapaian terbesar gue karena akhirnya presiden tersebut menang. Terus kemudian gue juga saat itu nambah lagi khasanah gue akan Indonesia karena gue jadi keliling Indonesia juga. Terus gue baru akhirnya terjun ke dunia politik meskipun gue tetap sebagai I.O. Gue membentuk satu tim besar di mana gue ikut andil ya. Artinya gue merasa bahwa saat itu kemenangan partainya kan juga akhirnya juga cukup dapat persentase yang gemilang gitu ya. Terus kemudian presidennya menang, gue sampai ikut terbawa ke istana, gue ketemu Bapak Presiden, gue diapresiasi oleh beliau, diundang khusus gitu, makan bareng, bisa makan bakso bareng Jokowi sebelahan kayak gitu ya. I'm happy, artinya inilah yang bisa membuat gue mengapresiasi diri gue sendiri bahwa gue bisa ada di posisi itu sementara mungkin teman-teman belum. Keren, jadi artinya apa yang lo kerjain selama ini kemudian lo bisa sampai ke posisi itu kan, betul kata lo bilang tadi itu bahwa nggak akan semua orang punya kesempatan kayak gitu dan lo sudah bisa dari hasil kerja lo sampai bisa ke istana, bisa ketemu dengan presiden, malah menjadi bagian dari tim kemenangan Presiden Jokowi. Nah, jadi kan selain setahu gue ya, jadi selain lo urusan profesional di I.O. gitu kan, lo kan sebenarnya kan punya ide, punya kegiatan sosial juga yang sementara lo rancang ya? Ya. Gue belum lama ini bikin satu crowdfunding. Crowdfunding itu bahasa keren, tapi sebenarnya kalau bahasa Sundanya mah udunan. Jadi udunan itu patungan ya. Jadi crowdfunding ini adalah sebenarnya kalau dibilang yayasan sih belum, karena memang tidak berbasis bukan sesuatu yang formal ya gitu, dan tidak gue daftarkan juga.
Jadi gue ngajak teman-teman untuk yuk kita sama-sama ngumpulin apa yang kita punya, entah itu materi, entah itu energi, entah itu waktu, apapun yang bisa disumbangin untuk kita bisa membantu yang lebih membutuhkan. Gue bikin dengan 2 orang perempuan, 2 orang teman perempuan gue, namanya Humaira Project. Jadi itu waktu bulan Januari gue bisa ngumpulin anak-anak yatim untuk kita sumbang lah saat itu sebelum masa pandemi. Nah setelah pandemi justru malah agak vakum nih, tapi gue kayak berusaha berpikir sesuatu yang beda. Apa sih yang bisa gue lakukan untuk membantu sekitar gue, karena sebenarnya di masa ini kan apa sih yang bisa lo sumbangin selain lo cuma di rumah aja. Betul. Gitu kan ya, gue manfaatin lah internet, gue manfaatin lah link gue. Akhirnya gue bikin sebuah akun di Instagram yang namanya Garasi Sale. Jadi Garasi Sale ini bisa kalian nanti follow juga ya, gara.sisale, Garasi Sale. Itu logonya warnanya merah. Jadi datang aja ke situ. Di situ kita jual barang-barang second. Jadi barang-barang itu milik siapa? Milik teman-teman, siapapun yang mau berjualan, yang merasa punya barang masih bernilai tapi tidak mau lagi dipakai karena juga lagi masa pandemi gini, mau mejeng kemana sih lo gitu kan. Jadi jual barang itu kemudian nanti 10-20% bisa kalian donasikan untuk yang membutuhkan. Yang akan share donasi dan misalnya gue beli sembako untuk orang-orang yang membutuhkan misalnya, atau gue kasih, nanti akan gue belikan APD untuk para perawat atau dokter, itu nanti gue sendiri yang akan turun ke jalan untuk nanti gue bagikan. Artinya gue membantu teman-teman yang mau menjual barangnya, yang membutuhkan, dan gue juga akan membantu untuk yang perlu dibantu nantinya. Itu sih sementara itu sih. Keren. Bisa juga nih kalau diadaptasi sama Bos Cendol ya di Manado ya. Keren banget itu. Boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Ya, semua orang sedang tidak punya penghasilan, tapi mungkin lo punya barang-barang berharga yang dulu lo beli ketika masa jaya lo lagi tajir-tajirnya, lo beli sepatu keren, lo beli handphone atau lo beli apa yang mungkin dibutuhkan lagi sama orang lain, tapi bentuknya ya bekas kan barangnya, tapi oke lah, maksudnya why don't you sell it gitu, lo dapat duit, lo bisa nyumbang, lo nggak perlu kemana-mana, berguna. Benar. Ya mudah-mudahan masih bisa lah Bos Cendol adaptasi. Tapi itu memang keren banget ya, bagaimana kemudian kita bisa tetap berbagi di masa yang sulit ini gitu kan. Karena memang ya selain berbagi ya, kita bagaimanapun caranya harus saling menguatkan di antara teman-teman terutama kan. Bukan begitu Mia? Setuju. Oke. Setuju. Aduh, Mia Kusuma, Raden Ayu, Mira. Wah, keren banget ini namanya. Jadi kalau Bos Cendol apa tadi? Promosi apa tadi? Lupa gue. Kepanjangan. Nanti Tapi gini, oke, sekarang kita bahas masalah keluarga ya. Lo dengar udah menikah ketiga kali ya terakhir ya? 3 kali aja. 3 kali aja, udah ya, stop ya? Udah. Orang batasnya 3 kali, Pak. Oh gitu. Berapa kali sih? Alhamdulillah, Bos Cendol baru 1. Baru 1. Bilangin, dengar lo. Orang ibu nonton. 1 aja, Bu. Oh iya. Oh, nah itulah. Mia Kusuma. Dan sekarang punya anak berapa, Mia? 1 perempuan, 6 tahun. 6 tahun ya. Baru mau masuk ke SD, tapi karena kondisi begini agak terhambat. Ya mudah-mudahan segera membaik. Lo cerita dong sedikit latar belakang keluarga lo yang sekarang kayak apa, Mil? Gue soalnya kalau nanya sendiri agak-agak keluarga gitu. Yang sekarang. Oh, gimana ya? Ya keluarga gue yang sekarang ini adalah keluarga ya. Maksudnya gue dengan keluarga yang sekarang adalah kondisi terbaik yang gue punya. Jadi ini yang gue impikan selama ini ternyata. Katanya selisih umur gitu. Dengan suami yang sekarang itu cukup jauh ya, Mil? Jauh. Selisihnya 15 tahun. Oh, 15 tahun ya? 15 tahun. Kalau 15 tahun older than me, it's like a usual things ya. Tapi he is younger than me. Tapi ternyata kok gue lebih pas ya, lebih seret gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin malah nggak cocok kali ya, atau gimana ya, atau karena gue juga jiwa gue kan yang free, bebas, senang-senang, happy, ketawa-ketawa mungkin lebih cocok dengan yang seperti itu gitu loh. Yang lebih muda ya. Jadi ternyata ya dijodohkan dengan yang sekarang, terus kami hidup bahagia di dalam satu rumah di Jakarta Selatan. Terus nyokap juga ikut gue walaupun kondisinya sekarang sedang sakit, tapi
I'm happy dengan apa yang gue punya, dan gue berdoa mudah-mudahan he's the last one, tidak ada lagi gitu. Jadi kami saling support dari banyak cara gitu. Dan gue lebih nyambung gitu, gue aneh. Iya, sumpah. Jadi gue kan sempat lihat juga gitu kan Instagram lo gitu kan, bagaimana kemudian dia juga kelihatannya sayang banget sama anak lo yang kecil itu kan. Sayang banget gitu. Kayak wah ini enak banget nih ngeliat suasananya, dan kalau gue sih berharap bener ini yang terakhir ya Mio ya, janji ya, yang terakhir loh Mio. Ya nanti kalau ada perubahan bisa tutup gue lagi. Jangan woi. Iya, aduh. Tapi gini, maksudnya gini. Kadang itu hal yang kurang kayak tabu gak sih lo di Indonesia masih kayak gitu, kayak yang bener lo gitu gak sih? Enggak sih kok. Bukan tabu, maksudnya suka jadi omongin sih. Gue juga waktu gue awal-awal mau mempublish hubungan ini juga orang banyak yang serius nih, lu yakin nih kayak gitu, tapi menurut gue apa yang salah gitu? Lah orang kita jalanin kan? Iya makanya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih hubungan gue dengan yang sebelumnya baik aja. Terus gue nggak mau meratapi masa lalu, justru masa depan yang akan gue jalanin. Jadi buat lo cewek-cewek juga mungkin di luar sana yang sedang menjalani hubungan yang seperti gue, sebenarnya balik lagi benar kata Bos Cendol. Jadi kita ingin jalanin, ya udah go ahead lo. Iyalah. Ya lo nggak pernah tahu juga di depan ada apa gitu. Tapi kalau lo nggak pernah jalanin, lo nggak pernah tahu. Dan ini yang terbaik sih, mudah-mudahan. Ya berantem dikit ada, tapi lebih ke yang bukan hal-hal yang prinsip justru, bukan hal-hal yang besar justru gitu. Kalau dulu kayaknya ada aja masalah. Kalau sekarang semua dibawa santuy sih. Iyalah, ngapain kita ribet, bawa santai aja udah. Beban hidup itu udah berat banget gitu kan. Kalau kita mikirin bebannya ya tambah berat. Kalau santai-santai aja. Ya. Tambah berat, mendingan santuy aja di depan rumah makan cendol sore-sore. Betul kan, kita jalanin apa yang ada sekarang ya, kalau nggak ya kita jalanin apa yang ada sekarang ya, kalau nggak cocok ya kita ganti lah ya. Iya. Kalau gue sih enggak, cukup satu dari kalau gue sih enggak. Ya maksud gue itu prinsip gue kemarin, nggak suka gue ganti. Akhirnya ini gue nggak mau ganti lagi, gila capek lah. Ngapain lo? Udah sih gitu, udah sih Mi. Iya, umur udah ya. Udah. Memasuki usia senja gitu kan. Hidup udah enak, anak udah punya gitu. Tapi gue merasa kayak jadi berjiwa muda. Begitu ya, karena memang sekarang kan di umurnya di bawah lo kan, jadi lo ke bawah gitu, ke bawah suasananya gitu kan, jadi anak muda merasa menjadi seumuran dia gitu ya. Bill, gue makasih banget udah mau hadir di kanal YouTube gue gitu kan, dan gue berharap bukan cuma kali ini aja lo tampil di sini, karena gue pasti satu waktu pengen ngajak lo lagi untuk ngobrol di topik yang lain lagi nih ya. Oke, terima kasih banget. Boleh, nanti gue kalau main ke Manado gue kesana. Oh harus tempat dong. Gue mau main ke studio lo tuh. Iyalah, harus lah. Dan gue mau nyoba sekali-sekali lo jadi host lah di Bos Cendol gitu kan. Kalau pernah nemu lo jadi host dong. Iyalah. Gantian gue yang nanya-nanya gitu. lo. Oke, jangan buta dong lo. Oke, thank you. Terima kasih banget. Ya, salam buat keluarga ya. Semoga cendolnya laris. Oke, salam buat keluarga. Bye-bye Mio. Bye, sukses. Oke teman-teman, Bos Cendol sudah ngobrol banyak dengan Mia. Mudah-mudahan konten kali ini kalian suka. Jangan lupa komen, like, and subscribe Bos Cendol, penjual cendol tanpa cendol.